Nama Nathan Choaon sedang menjadi perbincangan hangat oleh fans sepak bola Indonesia sekarang ini. Ada beberapa alasan kenapa nama dia kembali naik, mulai dari kontraknya yang baru saja diputus oleh pihak klub Swansea, sampai kesulitnya dia untuk bisa mendapatkan menit bermain, baik itu di level klub sampai ke level timnas. Memasuki musim 2025-2026, tanda tanya muncul untuk masa depan pemain muda satu ini. Kemarin, Swansea baru saja mengumumkan kalau Nathan telah resmi diputus kontraknya. Keputusan ini diambil secara dua pihak, dan pihak Swansea juga mengharapkan yang terbaik untuk masa depannya. Namun, kontrak dari Nathan dalam klub ini sebenarnya masih punya 1 tahun lagi, karena di sana tercatat sampai pertengahan tahun 2026. Melihat bagaimana respon dari netizen terhadap postingan pengumuman kepergian Nathan ini, di sana banyak orang menganggapnya sebagai kejadian yang lucu. Karena dengan ini maka fans dari Indonesia untuk Swansea akan mulai menghilang. Satu balasan bahkan mengatakan kalau klub ini seharusnya tetap menyimpan Nathan agar bisa meningkatkan hasil penjualan dari jersinya. Jadi sudah cukup jelas kalau memang kepergian dari Nathan ini tidak akan berdampak besar kepada pihak klub. Dan begitupun dengan fansnya. Nathan sendiri datang ke Swansea pada tahun 2023 yang lalu. Kedatangannya berasal dari klub Belanda yakni Excelsior. Sayangnya perjalanan dia bersama Swansea bisa dibilang jauh dari kata hangat. Pada musim 2024-2025 yang baru saja selesai, tercatat Nathan hanya bermain menggunakan jersey Swansea sebanyak 3 kali pertandingan saja. Swansea yang merupakan tim dari Championship atau kasta Liga Kedua sepak bola Inggris, tercatat hanya menurunkan Nathan sebanyak 1 kali saja di pertandingan Liga. Itu pun hanya dengan waktu sekitar 3 menitan saja ketika Swansea menang 3-0 atas Preston North End. 2 pertandingan sisanya ada pada saat Swansea bermain di Carabao Cup. Nathan bermain pada saat Swansea bertemu dengan Gillingham FC di putaran pertama Carabao Cup, di mana Nathan bermain selama 67 menit di sini. Lalu yang kedua adalah pada putaran kedua melawan Wycombe, di mana Nathan bermain selama 58 menit. Jadi secara total sepanjang musim kemarin Nathan hanya bermain selama 127 menitan saja. Waktu yang tentu sangatlah minim, sangat minim. Apalagi jika kita mengingat kalau Nathan adalah pemain muda yang pada umurnya sudah seharusnya mulai mendapatkan menit bermain yang signifikan. Selain itu, sebagai salah satu pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia, tentu saja harapan dari pendukung kepadanya cukup tinggi. Karena ketika ada pemain yang dipanggil oleh timnas, maka itu artinya dia adalah pemain yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang dampaknya sudah kita lihat sendiri dari level timnas, di mana posisi Nathan sudah mulai tergantikan oleh pemain yang lain. Bahkan sekarang fans timnas sendiri yang sudah mulai meragukan kemampuannya. Tidak sedikit yang menilai kalau Nathan untuk yang sekarang tidak layak lagi dipanggil oleh timnas. Mengingat betapa minimnya dia bermain di level klub. Bukan hanya fans, tapi Coach Rahmat Darmawan yang namanya sudah tidak asing lagi di sepak bola Indonesia, beliau juga ikut setuju akan hal tersebut. Beliau bahkan lebih memilih untuk para pemain ini bermain di Liga 1 Indonesia daripada menjadi cadangan terus di klub Eropa. Menit bermain itu akan sangat bisa mempengaruhi performa seorang atlet menuju penampilan yang jauh lebih membaik, walaupun kompetisinya menurut mereka biasa-biasa saja. Jadi saya setuju bahwa pemain itu sangat penting dalam proses latihan yang dilakukan. Dia harus ada pertandingan yang dia buat, yang dia berikan kepada timnya, sehingga nanti dia akan juga bisa optimal. Nggak cuma latihan aja. Itulah penjelasan yang diberikan oleh Coach RD. Menariknya di sini, sebelum bergabung bersama klub asal Wales tersebut, Nathan sendiri sering mendapatkan menit bermain di klub sebelumnya, ketika dia bermain di Liga Belanda. Jadi potensi yang dimiliki oleh pemain muda ini sebenarnya masih bisa dipahat lagi. Entah itu masih bisa bertahan di klub Eropa dan bisa mendapatkan menit bermain, atau mungkin saja Nathan akan tertarik untuk bermain di liga luar Eropa. Saat ini pastinya tahap negosiasi telah dilakukan untuk mempersiapkan Nathan ke musim selanjutnya. Cukup disayangkan talenta muda seperti ini jika tidak mendapatkan wadah yang tepat, mengingat bisa jadi Nathan akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Pada umurnya yang masih menginjak 23 tahun, kita hanya bisa berharap untuk Nathan bisa segera mendapatkan rumah klubnya. Dan ketika dia sudah mendapatkan klub, maka semoga saja dia bisa bermain secara maksimal. Menurut kalian sendiri, kemana sih Nathan akan berlabuh? Kemana klub yang menurut kalian paling pas untuknya? Silahkan berikan prediksi kalian di bawah.
Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.